Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rostiana, dosen manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dipayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah akuntansi biaya dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, di mana mahasiswa dapat belajar tentang prinsip-prinsip, biaya, dan metode-metode untuk menentukan harga pokok produksi. Mahasiswa dapat menggunakan metode-metode penentuan harga pokok produksi sebagai materi penulisan ilmiah atau mengimplementasikan pada aktivitas usaha nyata. Mahasiswa juga diharapkan dapat menganalisis dan melakukan pengendalian biaya sehingga biaya yang dikeluarkan tidak menyimpang dari yang dianggarkan. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep, teori, dan metode-metode akuntansi biaya, memahami konsep dan teori harga pokok produk, serta memahami konsep dan teori pengendalian biaya. Pada kegiatan pembelajaran, saya melakukan pendekatan dengan metode Student Centered Learning, dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, case method, dan project based learning. Dengan moda kegiatan pembelajaran daring atau online learning, model sinkronus dan asinkronus. Dengan tugas-tugas seperti membuat paper, presentasi paper, analisis kasus, serta tugas proyek secara kelompok. Untuk penilaiannya, saya menggunakan metode teknik penilaian kinerja dan penilaian sikap. Ujian tertulis dengan skala penilaian rating scale dengan bobot tugas 40%, UTS 30%, dan UAS 30%. Untuk materi pembelajaran, tentunya kami mengawali dengan pengantar perkuliahan. Adapun bahan kajian inti bisa Anda lihat di sini dan di sini. Demikian apa yang dapat saya paparkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Setelah ini akan saya tampilkan contoh pelaksanaan kegiatan pengajaran via Zoom pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Selamat menyaksikan. Nah, kan ya ini soalnya. Oke, soalnya misalkan nih PT Gloria di sini memproduksi 9.000 unit. Terus yang terjual 8.000 unit. Harga jualnya per unit itu 10.000. Jadi gini, pokoknya ketika kita ingin ngebahas soal, kalian harus paham dulu soalnya. Jadi ini PT Gloria total produksinya 9.000, tetapi ternyata yang terjual hanya 8.000 unit. Berarti secara logika PT Gloria masih sisa nih, ada sisa ya kan? Ada persediaan akhir sebesar 1.000 unit. Harga jualnya per unitnya, jualnya per unitnya 10.000. Sampai sini paham? Untuk produksinya sudah paham? Paham ya? Oke. Nah, dalam memproduksi selama proses produksi, ternyata ada biaya-biaya apa aja nih yang dikeluarkan? Oh, ada biaya variabel dan ada biaya tetap. Biaya variabelnya terdiri dari apa aja? Ada bahan baku, jelas. Tenaga kerja, jelas. BOP-nya dan biaya penjualannya. Terdiri dari bahan baku sebesar Rp250 per unit, tenaga kerja Rp200 per unit, BOP-nya Rp150 per unit, biaya penjualannya Rp25 per unit. Selain biaya variabel, ternyata ada biaya tetap yang dikeluarkan juga. Nah, ini biaya tetap produksinya ini selama satu periode itu dengan kapasitas normal sebesar 10.000 unit itu sebesar 1 juta. Jadi maksudnya gini,
PT Gloria mau memproduksi seberapapun itu ada biaya fix atau ada biaya tetap yang memang harus dikeluarkan oleh PT Gloria. Misalkan dia kan ini kapasitas normalnya misalkan 1 tahun dia bisa memproduksi sebesar 10.000 unit. Ternyata misalkan ini tahun 2020 dia hanya 9.000 unit. Misalkan tahun 2021 dia hanya 5.000 unit memproduksinya. Biaya yang dikeluarkannya tetap 1 juta per periode. Dengan kapasitas normalnya 10.000 unit, berarti biaya tetapnya per unitnya itu 1 juta dibagi 10.000. Jadi totalnya itu 100 rupiah. Ini biaya tetap produksi yang tetap ya, kalian sudah paham ya untuk yang periodenya. Terus ada biaya tetap apa lagi nih? Oh, ada biaya administrasi 250.000 per periode. Terus ada biaya penjualan 200 rupiah per periode. Kalian diminta apa? Diminta membuat laporan rugi laba dengan metode full costing dan variable costing. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, ini dengan laporan laba rugi yang full costing. Ingat, tadi yang kalau full costing itu berarti semua biaya mau variabel, mau tetap itu harus kalian hitung. Oke, tadi penjualannya berapa nih PT Gloria? Oh, penjualannya hanya 8.000 unit. Oke, per unitnya berapa? 10.000. Berarti 8.000 dikali 10.000. Maka total penjualan yang diperoleh oleh PT Gloria sebesar 80 juta. Terus harga pokok penjualannya ada persediaan awal nggak tadi? Oh, ternyata dia nggak ada persediaan awalnya. Langsung ke biaya produksi. Biayanya tadi ada apa aja? Nah, kalian bisa lihat ini. Oh, biaya variabelnya itu ada bahan baku, tenaga kerja, BOP, dan penjualan. Kalian masukin. Biaya bahan baku tadi. Nah, ini kan di sini tulisannya biaya produksi. Nah, misalkan kalian nanya, yang atas kok 8.000 unit, kok yang bawah 9.000 unit. Kalau yang bawah, ini kita mencatat biaya produksi. Berarti semua unit yang diproduksi di tahun tersebut harus kita hitung. Berarti 9.000 unit dikali 250, 9.000 unit kali 200, 9.000 unit kali 150. Terus ada BOP tetapnya berapa tadi di soal? BOP tetapnya adalah 1 juta. Nah, ini dia ya. BOP tetap produksi 1 juta per periode. Itu harus kalian masukkan. Oke, kalian jumlah nih total biayanya sebesar 6.400.000 terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel plus BOP tetapnya. Terus, nah tadi kan kalian di awal dijelaskan bahwa produksinya tuh Gloria itu sebenarnya 9.000 unit. Tapi yang terjual hanya 8.000, berarti masih sisa 1.000. Itu sebagai persediaan akhir dia. Nah, kalian harus hitung juga yang 1.000 unit itu. 1.000 unit dikali 700. Ini 700 dari total yang mana nih, Bu? 700 total dari biaya bahan baku, tenaga kerja, BOP, dan biaya tetap produksi yang kapasitas normal. Ini dia. Ini saya kasih tanda deh. Ya. Total yang ini ya. Yang 250, 200, 150. Ini kan totalnya berarti 600 kan ya, 250 tambah 200 tambah 150 ini 600. Ditambah yang ini, biaya tetap produksinya nih harus kalian masukkan juga. Biaya tetapnya itu 1 juta per periode, tapi kita hitung dulu per unitnya berapa, berarti 1 juta dibagi 10.000, berarti 100 rupiah. Ini harus kalian masukkan. Nah, ini dia. Jadi 1.000 unit dikali 700. Maka harga pokok penjualannya diperolehlah sebesar 5.700.000. Ini dapatnya dari total biaya produksi dikurangi persediaan akhir. Maka laba kotornya dapatnya dari total yang terjual sebesar 80 juta dikurangin biaya-biaya yang dikeluarkan sebesar 5,7, maka laba kotornya adalah 74.300.000. Karena ini metode full costing, maka biaya yang di luar produksi atau biaya tetap pun harus dihitung. Nah, kalian lihat lagi tadi kembali di soal. Oh, ada nih biaya tetapnya terdiri dari administrasi penjualan. Nah, oke, itu harus kalian masukin juga. Kalian masukin di sini biaya penjualan variabel, biaya penjualan tetap, biaya administrasi ini kalian masukin semuanya. Nah, ini kan kita jualnya hanya 8.000 unit kan, ya udah berarti 8.000 unit dikali 25 rupiah. 25 rupiah ini adalah harga penjualan per unit. Nah, ini ya, penjualan Rp 25 rupiah per unit. Kalian masukkan angkanya karena ini metode full costing. Maka total biaya non produksinya terdiri dari biaya penjualan. Biaya penjualan itu ada yang variabel dan tetap dan administrasi.
produksi, totalnya 650. Laba bersihnya berarti laba kotor dikurangin biaya-biaya yang non-produksi atau biaya tetap. 74.300 dikurangi 650, maka laba bersih yang diperoleh oleh PT Gloria sebesar 73.650.000. Kembali lagi saya ingatkan, untuk metode full costing, semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT tersebut harus kalian hitung. Cuma cara menghitungnya, kalian harus pisahkan yang variabel dulu atau yang BOP tetap terlebih dahulu. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Bu, saya mau nanya, Bu. Oke, boleh siapa? Sita. Sita ya? Sita, Bu. Iya. Untuk laporan laba rugi full costing sama variable costing, itu kenapa yang full costing ini paling banyak digunain, Bu, dibanding variable costing, Bu? Oke, kita bahas satu lagi ya, Sita. Ini kan baru yang full costing ya. Oh, Jadi di iya. sini baru kita bedanya. Oke. Nanti kita jawab biar nyambung dulu. Nah, ini yang variable costing biar sekalian ya. Kan tadi Oke, Bu. Sita nanyanya yang kenapa yang full costing lebih banyak digunakan. Oke, ini yang variable costing. Nah, kalau yang variable costing, kalau kalian lihat secara secara ini aja nih. Kalau yang yang full costing kalian lihat labanya berapa tuh diperolehnya? Berapa coba? Laba bersihnya berapa? 73.650.000. Oke, kalau yang variable costing berapa labanya? 73.550.000. Nah, kalau menurut kalian, kalau misalnya kalian masih awam nih, kalian mendingan full costing atau variable costing? Full costing. Ya, karena apa? Karena labanya lebih besar. Oke, karena laba yang dihasilkannya lebih besar atau sekitar ada selisih berarti berapa nih? 100.000 lah ya, 100.000. Oh, baterai saya mau habis lagi nih. Oke, 100.000. Nah, oke sekarang kita bahas. Kenapa rata-rata perusahaan lebih banyak menggunakan metode full costing daripada variable costing? Tadi Sita seperti itu ya. Nah, Iya, kalau Bu. contoh perhitungan, contoh perhitungannya kalian sama nih ya, bisa dilihat biaya variabel itu sama. Bedanya di mana sih? Bedanya adalah di sini. Nih, pada saat persediaan akhir, kalau di full costing itu dihitung. Kalau yang di variable costing, dia tidak dihitung, tapi dia tidak masuk ke biaya tetapnya. Nih, di sini nih bedanya. Persediaan akhirnya, kalau di sini 1.000 unit kali 600, kalau yang variable costing. Kalau yang full costing, dia 1.000 unit kali 700. Berarti bedanya di sini kan, 700 sama 600 kan. Kok bisa begitu, Bu? Nah, jadi kalau full costing gini, kan tadi di soal bahwa dijelaskan biaya tetap produksi selama satu periode itu 1 juta. Jadi mau kalian mau produksi mau kalian nggak produksi mau produksinya cuma di bawah standar, kan ini standar normalnya 10.000 unit. Misalkan di sini dia Gloria hanya 9.000 unit, berarti kan di bawah normalnya kan. Misalkan dia 5.000 unit juga, itu berarti di bawah kapasitas normal juga kan, itu biayanya tetap harus dikeluarkan 1 juta per periode. Nah, karena kita menghitungnya per unit, kita harus hitung dulu berarti per unit berapa? 100. Maka persediaan akhirnya kita tambahkan nih, kita tambahin nih biaya tetapnya 100 itu sebagai penambah dibilangnya biaya yang kita keluarkan. Nah, ini makanya di sini persediaan akhirnya jadi pengalinya sebesar 700 kalau yang pakai full costing. Kalau yang variable costing kita tidak memakai biaya tetap tersebut atau biaya ininya nih. Biaya tetap produksinya tidak kita hitung. Jadi gini, intinya kalau yang full costing, karena full costing itu mengcover semua biaya-biaya yang harus kita keluarkan itu harus dikeluarkan, maka jadi secara logika gini loh. Misalkan nih tadi Sita ya. Kita misalkan yang gampang ya tadi pakaian nih. Kan pakaian ini 50.000 tadi harganya kan. Biaya-biaya yang dikeluarkan itu misalkan totalnya 7.000. Misalkan total biaya yang dikeluarkan per produksi itu 7.000. Berarti Mita di situ Sita berarti biaya produksi 1 unit baju itu kan totalnya 57.000 kan? Ya nggak Sit? Bajunya 50.000, biaya-biaya yang dikeluarkan 7.000. Berarti istilahnya cara gampangnya ngomongin gini deh, modal Sita berarti 57.000, bener nggak? Bener nggak? Benar, ya? Bu. Oke, 57.000. Nah, kalau Mita pakai metode full costing,
itu maksudnya udah sesuai teori ya. Kalau full costing itu berarti ada kita tuh di perusahaan atau Sita tuh bisa menentukan gini. Pokoknya nih mau ada biaya apapun atau nggak ada biaya apapun nih, ini harus nominal ini harus keluar nih. Nominal produksinya harus keluar misalkan sebesar 1.000, misalnya sebesar 1.000. Jadi gini, maksudnya saya mau ada transaksi mau nggak ada transaksi, ini biaya yang 1.000 ini nih harus tetap saya munculin nih. Gitu ya bahasa gampangnya, saya ngomongnya yang bahasa gampangnya aja ya. Biayanya harus saya tetap munculin nih 1.000. Berarti tadi kan saya modal 57.000 ya kan? Saya modal 57.000. Ya udah nih yang 1.000 ini harus tetap saya munculin, maka saya modalnya sebesar 58.000. 7.000 tambah 1.000 kan 8.000, jadi 58.000. Nah, Sita mau untung berapa nih? Saya mau untung misalkan satu bajunya misalkan saya mau untung 20.000. Kamu modal 58.000 nih. Berarti kalau mau untung 20.000 harus dijual berapa itu bajunya? Modalnya 78, Bu. Ya, 78.000 itu kalau kamu menggunakan metode full costing. Tapi kalau variable costing, dia hanya memasukkan biaya-biaya variabelnya aja. Biaya variabelnya itu maksudnya ya udah emang biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan itu produksi jadi tuh baju cuma 7.000 gitu. Ya udah berarti kamu modalnya 57.000. Saya mau untung 20.000. Berarti jualnya berapa? 77. Benar nggak? Ya kan? 77.000. Nah, kenapa bedanya di situ? Itulah kalau yang variable costing karena dia memang hanya menghitung biaya-biaya yang udah emang biaya yang saya produksi itu apa aja sih yang keluarin, berapa sih yang saya keluarin, yaitu yang sebagai modal awal kalian atau sebagai harga pokok penjualan kalian. Nah, kayak gitu. Tapi kalau yang full costing biasanya tuh perusahaan kayak gitu. Dia telah menentukan biaya tetap produksi. Mau produksi kayak mau nggak produksi, ini biaya yang 1.000 ini tetap harus saya masukkan sebagai harga pokok penjualan. Kayak gitu, Sita. Jadi rata-rata tuh perusahaan kayak apa ya dibilangnya ya bahasa gampangnya ya. Kayak biaya tak terduga kali ya. Yang 1.000-nya itu biaya tak terduga selama produksi. Jadi tuh pokoknya biaya harus tetap keluar. Gitu. Jadi sebenarnya buat apa sih yang 1.000 rupiah itu mengcover, misalkan nih, kan tadi harusnya dia kalau 9.000 unit terjual semua, dia kan harusnya dapat pendapatannya sebesar 90 juta kan. Tapi ternyata dia hanya lakunya 8.000. Ada selisih kan? Ada selisih 10 juta. Benar nggak? Penjualannya ada selisih 10 juta kan, bener kan? Nah, karena kalian menggunakan metode full costing, berarti kan istilah gini, oh, gue rugi nih 10 juta, harusnya kan gue dapetnya 90 juta nih kalau laku semua gitu kan. Karena kita menggunakan metode full costing tadi ada selisih kan, ada selisih yang kita bebankan di penjualan tersebut, yang ini nih, persen akhirnya nih, 1.000 unit kali 700, berarti kalian ada selisih 700 kan. Nah, secara logika gini, oh berarti kalian tuh dari yang selisih 10 juta itu, yang belum terjual itu, kalian sebenarnya masih saving sebesar 700.000. Nah, ini nih, kayak apa ya, kayak laba, tapi sebenarnya bukan laba, maksudnya memang itu biaya sebagai stok persediaan kalian gitu. Toh nanti yang sisa 1.000 unit ini kan bisa kalian jual lagi kan di periode selanjutnya dengan keuntungan yang bisa sama. Misalkan ternyata di periode yang kedua itu 1.000 unitnya laku semua nih. Ya udah berarti kan 1.000 kali 10.000 aja udah 10 juta. Nah, sebenarnya kalian tuh udah ada margin atau ada selisih margin di sini yang 700 ini. Itu kalau metode full costing. Nah, kayak gitu sebenarnya. Paham nggak? Paham ya? Oke, kalau udah saya stop share. Oke, materinya sih sebenarnya udah selesai sampai kita menghitung laba rugi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Tadi Sita udah paham belum, Sita? Bedanya. Demikian PDD UKT PT saya di bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.